Halo, kenalin aku Salsa. Di sini aku udah ditemenin sama Nathan. Jadi kita di sini mau sedikit mereview tentang film. Fantastic Beasts yang ketiga, Secrets of Dumbledore. Ya, ini kita nge-review cuman berdasarkan pemikiran kita aja setelah nonton film itu ya. Jadi ya cuman pendapat pribadi aja gitu. Film ini tuh kemarin pertama kali tayang di Indonesia, di seluruh Indonesia itu tanggal berapa? Tanggal 13 April 2022. Iya, tapi kita baru Nonton kemarin. Kemarin tanggal berapa? Tanggal 18 April. Untuk sinopsisnya, aku sih nggak nonton trailernya sih, langsung nonton gitu. Maksudnya kan kalau misalnya trailer biasanya kita bakal dapet sedikit jelasan tentang inti dari filmnya. Gimana Nat kalau dari trailernya kamu nangkepnya? Kalau dari trailer itu awalnya aku ngira bakal ada pertempuran hebat gitu antara kaumnya Voldemort Grindelwald sama Dumbledore. Nah, aku kira itu bakal bertempur hebat sampai ada pertumpahan darah gitu, tapi ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Aku juga kemarin sempat mikir kayak gitu dan ternyata klimaksnya kalau menurut aku tuh sedikit mengecewakan karena udah berekspektasi tinggi. Soalnya film pertamanya itu kan bagus banget, terus film keduanya tuh kayak agak sedikit berantakan plotnya kan, karena kita benar-benar gak dikasih tahu nih ini tuh si Grindelwald tuh siapa sih, itu tuh dia tuh niatnya apa sih gitu kan, apakah dia sama kayak waktu versi Voldemort di Harry Potter atau apa ada motif lain gitu. Nah itu semua kejawab di film yang ketiga ini. oh ya, kamu inget nggak tokoh-tokohnya siapa aja, yang tokoh-tokoh utama yang memegang kunci dalam film itu? Ingat. Tapi ada sedikit lupa. Pokoknya yang pertama kan udah pasti Newt kan. Nah, pasti. Terus dia di film yang ketiga ini ada kakaknya, dia sedikit lebih penting dibanding film sebelumnya. Iya benar. Si Sirius, terus Dumbledore udah pasti, terus Banti asistennya Newt yang paling memegang kunci sebuah film itu. Iya, terus siapa lagi, ada profesor yang cewek Lali sama Jacob Kowalski dan tentunya Queenie si X-nya. tapi iya juga. Iya kan. Kalau misalnya itu kan tadi dari timnya Dumbledore ya. Kalau misalnya dari Grindelwald itu udah pasti ada Credence kan, yang dia dari film yang kedua itu udah berpihak ke Grindelwald dan ya ibaratnya kayak dihasut gitu sih. Iya, dihasut. Dikasih tahu hal-hal yang tidak benar sebenarnya gitu kan, supaya dia berpihak ke Grindelwald. Terus juga ada Queenie yang di film sebelumnya pindah juga ke Grindelwald. Kamu tahu nggak kalau di film sebelumnya itu ada yang tokoh utama tapi dihapus di tokoh ketiga? Ingat nggak siapa? Enggak. Nagini. Oh iya, Nagini. Ya. Tapi emang dia penting ya? Penting banget di film kedua. Nagini itu yang istilahnya itu berusaha membantu Credence untuk diajak ke yang lebih baik gitu. Oh, jadi kayak dia kan sendirian terus selama hidupnya, terus dia kayak dipenuhi dendam. Iya, justru ada Nagini itu Credence tuh agak lega gitu. Nah, tapi ternyata di film ketiga ini dia dihapus. Ngomong-ngomong tentang Nagini tadi, banyak fans yang kecewa sih waktu tahu nonton Nagini ini dihapus gitu aja. Oh, iya kan? Iya, banyak di artikel-artikel itu, karena emang Nagini kan juga peran utamanya di Dumbledore Army yang pertama kan. Jadi ya, terus mereka juga bertanya-tanya nih, kenapa kok Nagini tiba-tiba hilang? Apakah udah jadi ular? Tapi itu dijelasin nggak sih kemarin? Enggak dijelaskan. Tiba-tiba hilang aja. Padahal kan Nagini ini ada kaitannya nih sama Harry Potter yang dijelasin meninggal atau enggak pergi kemana gitu. Enggak. Kalau misalnya kayak Leta kan dia emang meninggal kan. Iya, mati ya. Terus ada Yusuf kan, dia juga berperan cukup penting di yang ketiga. Nah, cukup lagi. Ada lagi sih Proper Tina ya. Oh, dia diangkat sih. Ya, Tina itu juga dikurangi nih di film ketiga perannya ya. Karena emang dia kenyataannya udah jadi ketua Auror di Amerika. Kan seperti yang kita tahu di trailer itu Grindelwald-nya beda kan Johnny Depp. Dan kamu tahu nggak kenapa dia diganti?
diganti sama siapa sih sebenarnya sama pemainnya? namanya Mads Mikkelsen. Itu dia, aku udah nonton beberapa filmnya dia dan emang dia langganan jadi antagonis. Jadi cocok banget Cocok sih, ya? meskipun Grindelwald-nya ganti cast, tapi orang yang nggak ngegantiin itu tepat banget karena emang langganan antagonis. Terus Johnny Depp juga kemarin karena kena kasus, aku baca di sebuah artikel Apa? di IG gitu deh. Pokoknya di akun khusus tentang bahas film-film, katanya dia tuh lagi bermasalah sama mantan istrinya kalau nggak salah. Pokoknya makanya dia dipecat. Jadi ya Allah, dipecat bahasanya nggak tuh? Bener, tapi beneran ditulisnya tuh dipecat jadi Grindelwald, makanya di recast kan sama Mads Mikkelsen. Tapi ya nggak begitu berubah banget sih. Tetap aja ya kan, tetap bagus. Aura antagonisnya itu tetap ada. Oh iya, sebagai Potterhead, Nathan kemarin ngasih tahu kalau misalnya ada aplikasi yang bisa nentuin kita tuh cocok masuk ke asrama mana nih, misalnya di Hogwarts gitu kan ada 4 kan, ada Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor sama Slytherin. Nah itu kemarin aku tes dan aku pengen banget kan dapet Slytherin kan, terus ternyata dapet Slytherin bener. tapi kayak pas udah dapet tuh kayak pengennya malah Hufflepuff, karena kan Nathan Hufflepuff kan, terus pokoknya tuh Hufflepuff tuh segala isinya yang tentang kebaikan itu emang ada di Hufflepuff semua. Kayak orang licik gitu kalau masuk Slytherin. Tapi yang jelas kan Slytherin itu pure blood gitu kan ya, pure blood. seenggaknya begitu. Oh ya, terus sama ngomong, menurutmu gimana film kemarin? Menurutmu pribadi ya, bagaimana klimaksnya, apakah seneng nggak sama akhirnya? Seperti yang aku bilang tadi, aku tuh kan berekspektasi tinggi sama film ini karena pokoknya film ini tuh harus menjawab segala pertanyaanku dari film yang sebelumnya kan. Benar menjawab, tapi tuh kayak kurang gitu, kurang nendang kah? Kalau menurutku klimaks kan pasti kalau film tuh ada klimaksnya kan, ada bagian yang kita tunggu-tunggu gitu, yang kita nanti-nantikan, tapi itu nggak sesuai yang aku harapkan gitu. Dan kayak kalau misalnya dari sinopsis atau dari trailernya itu kan kayak dahsyat banget nih inian perlawanan Dumbledore sama Grindelwald, tapi tuh aku tidak mendapatkan kesan itu gitu waktu nonton kemarin gitu. Tapi kalau aku justru ya tanpa ada pertempuran yang kuat itu gimana rasa kebersamaan mereka berdua itu tiba-tiba dipatahkan gitu aja sama ikatan yang kemarin itu ya kan. Nah, iya sih, tapi itu justru kurang dikemas gitu loh, kurang kayak bukan kurang niat sih, kayak kurang tendang bener kayak kalau katamu. Kurang tendang gitu. Siap dulu ya. Kalau secara keseluruhan film Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore, kita bagi 2 aja, nanti kasih tahu rata-ratanya gimana. Maksudnya gimana? Ya misalnya kamu 7, aku 6, nah nanti berarti rate-nya 6,5 gitu aja. Berarti langsung nih? Ya kita diskusi dulu lah. Aku nih ya, berarti aku nge-rate. Iya, kamu dulu. Aku 7 deh. Kamu 7 nih? Aku 10 ya? Berapa tuh tengahnya? Aku ngasih rate segitu bukan karena aku kayak sok banget gitu kan, cuman itu karena ya ekspektasi. Iya, karena kan terpenuhi gitu. Anggapan orang tuh beda-beda. Ada yang sudah srek sama filmnya, ada yang belum. Nah, perbedaan itulah yang nanti bisa jadi pembelajaran untuk kedepannya. Terus juga penilaianku tuh bukan berarti bakal mau mengaruhi. Iya. Kalau misalnya menurut orang kayak sama kayak aku nih gitu. Bagus kan kalau menurutku. Ya kalau bisa aja ada juga yang sependapat sama aku, bahkan mungkin ada yang lebih parah gitu. Siapa yang tahu kan gitu. Gitu. Udah tutup dong. Oke, jadi sekian. Jadi cukup segitu aja review dari aku dan Nathan, karena untuk selebihnya silahkan tonton sendiri. Sebenarnya secara keseluruhan seru, cuman tergantung ekspektasi orang sih. Kalau aku kan terlanjur berekspektasi tinggi, makanya jadi sedikit kecewa. Tapi kalau misalnya orang nggak menaruh ekspektasi kan kekecewanya itu lebih kecil. Endingnya juga plot twist sih, nanti kalian makanya tonton sendiri aja gimana
kelanjutan ceritanya. Oke, terima kasih udah selesai. Sudah, sampai ketemu lagi.